time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lena Mutia Febrian dari kelas 6A, Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang konflik dari PT Sandabi. Baik, ada beberapa hal mengenai konflik masyarakat desa dengan PT Sandabi sebagai berikut. Yang pertama, konflik antara masyarakat desa Lubuk Banyau dengan PT Sandabi Indah Lestari merupakan cerminan dari persoalan agraria yang kompleks di Indonesia, terutama menyangkut hak atas tanah, pengelolaan sumber daya alam, dan keberadaan perusahaan besar di wilayah perdesaan. Berdasarkan profil desa dan perusahaan, terlihat adanya ketimpangan kepentingan antara kebutuhan ekonomi masyarakat lokal dan kepentingan Kaporsi. Baik, yang kedua yaitu sejarah konflik ini bermula dari ketidakjelasan batas lahan dan hak kepemilikan, di mana masyarakat merasa tanah ulayat atau lahan garapan mereka diambil oleh perusahaan tanpa mekanisme yang transparan dan tidak adil. Faktor-faktor pemicu konflik mencangkup lemahnya perlindungan hukum terhadap tanah masyarakat, kurangnya komunikasi, serta dominasi perusahaan terhadap akses dan kontrol sumber daya. Yang ketiga yaitu dampak konflik sangat signifikan, meliputi gangguan sosial ekonomi, bahkan ancaman terhadap keamanan lokal. Upaya penyelesaian telah dilakukan melalui mediasi, keterlibatan pemerintah daerah, hingga pendapatan hukum. Namun hasilnya masih belum sepenuhnya memuaskan semua pihak. Yang keempat yaitu melalui pendekatan teori konflik dari para ahli seperti Karl Marx dan Lewis Clauser. Konflik ini dapat dilihat sebagai akibat dari ketimpangan struktural dan distribusi kekuasaan yang tidak merata. Konflik juga berfungsi sebagai mekanisme sosial menunjuk adanya kebudayaan atau kebutuhan akan perubahan sistem dan struktur. Di sisi lain, desa Lubuk Banyau memiliki kekayaan budaya dan potensi alam yang besar, seperti ada istiadat yang masih kuat dan sumber daya alam yang melimpah. Potensi ini seharusnya menjadi kekuatan utama dalam pembangunan desa yang berkelanjutan jika dikelola secara inklusif dan adil. Dan yang terakhir yaitu oleh karena itu penyelesaian konflik harus mengedepankan pendekatan dan inspiratif, berkeadilan, dan memperhatikan nilai-nilai lokal dan hak masyarakat atas tanah dan sumber daya mereka. Kolaborasi antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah menjadi kunci dalam menciptakan harmoni dan membangun yang berkelanjutan di desa Lubuk Banyau. Ya kalau warganya tenang, kemarin pas konflik itu tenang, cuman warga itu kan nggak semuanya yang ikut konflik itu, mungkin nggak ada separuhnya warga sini yang terlibat di situ. Inilah kalau dikurang orang sekitar 150 sampai 200-an lah apa yang ikut. Jadi kalau di desa nggak ada permasalahan, tenang-tenang aja kalau di desa. Baik di masyarakat umum ataupun di pemerintahan nggak ada permasalahan, karena kita nggak seperti yang nggak ikut campur. Ya jelas ada lah. Kalau mau namanya semuanya mungkin kami juga nggak lupa namanya. Kalau salah satunya setahu kami itu ketuanya Jepri. Nah, itu ketuanya. Cukup tahu nama ketuanya aja. Mungkin udah catatannya udah ada di ini. Nah, kalau pernah nengok berita-berita mungkin. Dalam setahun lah. Itu kalau kita itu nggak tahu mulai tanggal berapa itu. Berarti tahunnya 2024. Iya iya. Penyelesaiannya akhir-akhir ini kalau sudah dari lama. Penyelesaian Penyelesaian antara konflik tersebut. itu sekitar tahun 2 bulan ini.
Sebenarnya itu kan dikatakan selesai belum? dalam persidangan. Karena masih dalam Persidangan. Berarti konfliknya tuh bisa dibilang Masih berlanjut. UN itu apa? itu? Style. Style. Tidak pergi. Ada air. Kilometer 11 sana. ada ganti ruginya itu Pak. Ada ganti rugi. Tidak akan terjadi konflik kalau Ya. ada ganti rugi. Ada 22 tahun guys. 22 tahun. 22 tahun. Berarti lama. Berapa triliun duit. Nyari masalah sudah Susah rumah ini. untuk konflik yang tersendiri itu sudah selesai ya sekarang. Dikatakan selesai ya sih, kata sekarang itu kabarnya masih dalam proses persidangan. Persidangan berarti masih akan lalu Iya. Itu kan enggak juga. Ya kita enggak ikut campur lah gitu dalam masalah itu. Cuman benar adalah dengan usahaan lah, tidak perkebunan gitu. Kalau ininya dan pertengahan 2024 kita bulan sudah ada tanggal harinya kan kita dapat cuman perkiraan pertengahan tahun kemarin 2024. Sebenarnya setahu kami Oke, baiklah itu saja yang dapat saya sampaikan dari hasil penelitian kami di Desa Lubuk Banyak, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.